Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mikrobiologi troubleshooting yang dianggotai oleh Firda Aulia, Firda Muzafira, Gaida, Gina, Fatia, Dana, Carolina, Evriana, Faliha, Fasyan Halimatus Saida, dan Fasya Nabila. Selanjutnya, materi yang pertama pengertian akan dibacakan oleh April. Pengertian dari troubleshooting yaitu proses mengidentifikasi salah, menemukan masalah, menentukan penyebabnya, dan mengoreksi penyebab masalah tersebut. Troubleshooting dapat dibagi menjadi beberapa langkah setiap secara logis, yaitu yang pertama, memahami urutasi sistem, yang kedua, inspeksi sistem pendahuluan, yang ketiga, mengumpulkan data operasional, keempat, mengenali apa yang dioperasi dengan tidak benar, yang kelima, itu menguji mengisolasi penyebabnya, dan merefleksikan tindakan korektif. Selanjutnya ada analisis kontaminasi prosedur yang akan dibacakan oleh saya. Kontaminasi virus dapat timbul karena dari atau sistem biologi yang digunakan atau karena masuknya virus secara tidak sengaja masuk ke dalam produksi. Kultur sel in vitro untuk mendeteksi melibatkan inokulasi sel, indikator terpilih dalam kultur dengan sampel uji, memelihara sel selama jangka waktu tertentu untuk memungkinkan pertumbuhan dan penyebaran virus dan mencari sel yang tidak spesifik. Next. Ini adalah gambaran pada uji in vitro kultur sel untuk mendeteksi kontaminasi virus tambahan. Selanjutnya, investigasi sumber kontaminan prosedur. Jika kontaminan berada pada tingkat rendah, maka ada kemungkinan secara statistik bahwa kontaminan tersebut tidak akan terdeteksi. Ini adalah contoh efek psikopatik adenovirus. Pengujian yang tepat dipilih akan bergantung, misalnya pada bank asal sel, jenis virus yang mungkin ada, tujuan penggunaan produk. selanjutnya. Sel Vero adalah garis sel ginjal monyet yang umum digunakan dan dapat mendeteksi adenovirus manusia, virus herpes, arbovirus, picornavirus, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan sel MRC5 dan Vero merupakan dua garis sel indikator yang rentan terhadap sejumlah sel virus manusia. Untuk uji berbasis kultur sel bisa digunakan untuk terdeteksi oleh metode titik akhir, digunakan secara rutin sebagai bagian dari 9 Kode Peraturan Federal 113 untuk mendeteksi virus sapi dan bayi pada janin sapi, serum bangsel, dan benih virus. Next. Ini adalah contoh uji in vitro, uji kultur sel untuk mendeteksi kontaminan virus tambahan. Uji ini seringkali dilakukan untuk mendeteksi retrovirus yang menular, baik melalui infeksi sel yang relevan dalam kultur dengan sampel uji atau dengan budidaya bersama dengan uji sel hidup. Next.
Selanjutnya ada langkah koreksi dan pencegahan prosedur. Metode utama pencegahan rotavirus adalah vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan dimasukkannya vaksin rotavirus dalam semua program imunisasi nasional karena terbukti aman dan efektif. Vaksin ini tidak mencegah semua kasus rotavirus, tetapi dapat mengurangi keparahan penyakit. Tindakan kebersihan juga penting dalam pencegahan rotavirus ini, termasuk kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih, dengan sering dan berhati-hati. Lalu ada sanitasi pembuangan limbah yang tepat dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di tempat penitipan anak dan perawatan kesehatan dapat mengurangi penyebaran rotavirus. Keamanan pangan, makanan harus disiapkan dan disimpan dengan benar untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, next. Vaksin. Saat ini ada 2 vaksin rotavirus yang disetujui secara global, Rotatrax dan Rotatrix. Rotatrax ini adalah vaksin hidup yang diberikan secara oral yang diproduksi oleh Merck & Co. Ini adalah biasanya diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Rotarix diproduksi oleh GlaxoSmithKline. Ini adalah vaksin monovalen. Ini melindungi terhadap satu jenis rotavirus yang umum. Ini diberikan secara oral dan diberikan dalam 2 dosis seringkali pada usia 2 dan 4 bulan. Organisasi Kesehatan merekomendasikan dimasukkannya vaksin rotavirus dalam semua program imunisasi nasional sebagai strategi pengendalian penyakit rotavirus. Vaksin telah membantu secara signifikan mengurangi rawat inap dan kematian terkait rotavirus di mana-mana mereka telah diperkenalkan, namun tantangan terkait distribusi dan penggunaan vaksin tetap ada, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Selanjutnya, next. Imunisasi rotavirus melibatkan pemberian vaksin untuk memberikan kekebalan terhadap infeksi rotavirus. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasi vaksinasi rotavirus sebagai bagian dari jadwal imunisasi rutin bayi. 2 jenis utama vaksin rotavirus tersedia secara global, Rotarex RV5 dan Rotarix RV1. Rotateq diberikan dalam 3 dosis pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Sedangkan Rotarix diberikan dalam 2 dosis pada usia 2 bulan dan 4 bulan. Vaksin ini diberikan secara oral, bukan melalui suntikan. Mereka membantu melindungi terhadap penyakit rotavirus parah dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap rotavirus. Sejak diperkenalkannya vaksin rotavirus, telah terjadi penurunan secara signifikan dalam jumlah kasus rawat inap. Sekian. Selanjutnya, adanya kontaminan pada bahan. Kontaminan vaksin rotavirus pernah dilaporkan, yakni pada siklus hidup produk, dengan 3 peristiwa terjadi selama pembuatan non-cGMP praklinis, 2 kasus selama pembuatan cGMP klinis, dan 13 sisanya terjadi saat pembuatan komersial. Diduga sebagai sumber kontaminan adalah operator manufaktur. Fakta bahwa operator diindikasikan sebagai sumber kontaminan dalam kultur sel manusia dan bukan dalam kultur sel CHO. Kemungkinan karena penghalang spesies untuk infeksi virus antara sel manusia di satu sisi dan hewan pada sisi lain.
Kontaminan pada bahan dapat pula disebabkan karena adanya kontaminasi VCV1 yang merupakan virus kecil tidak berselubung yang mengandung virus genom DNA sirkular untai tunggal. VCV1 bersifat non-patogen. Kontaminasi VCV pertama kali ditemukan oleh Victoria. Selanjutnya, investigasi sumber kontaminan bahan, vaksin rotavirus, bahan mentah yang berasal dari hewan, operator proses produksi, atau bahkan bahan yang terkontaminasi melalui kontak dengan hewan atau bahan yang berasal dari hewan, merupakan sumber kontaminasi yang mungkin terjadi. Kontaminasi bangsel ovarium hamster Cina, CHO, dengan virus murin menit, MMV, virus yang terutama ditemukan dalam urin tikus, berpotensi disebabkan oleh jalur terakhir. Meskipun ada upaya yang signifikan untuk beralih dari penggunaan bahan-bahan yang berasal dari hewan seperti serum sapi atau tripsin babi untuk kultur sel, banyak inti sel, banyak lini sel yang secara historis telah terpapar bahan-bahan ini dan berpotensi terinfeksi dengan sejumlah virus sapi dan babi. Kontaminan misalnya, sumber kontaminasi yang paling mungkin pada vaksin rotavirus dengan sirkovirus babi yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2010 melalui pengurutan generasi berikutnya. Tampaknya adalah tripsin babi non-iradiasi yang digunakan pada tahun 1990-an untuk memproduksi Bengselvero yang digunakan untuk produksi vaksin. Selanjutnya ada langkah koreksi pencegahan terhadap kontaminan bahan. Frozen Sirovirus atau PCVS adalah virus kecil yang tidak berselubung yang mengandung virus genom DNA sirkular untai tunggal. Ada dua varian berbeda secara antigenik dan genomik pada populasi babi di seluruh dunia. Kontaminan PCV pada suatu vaksin pertama kali ditemukan oleh Victoria dan kawan-kawan sambil bereksperimen dengan metode baru untuk mendeteksi kontaminasi virus tambahan menggunakan metagenomics dan microarray panmikroba versus metode PCR spesifik spesies virus yang lebih tradisional. Panel yang terdiri dari 8 vaksin hidup dan dilemahkan yang mencakup rotavirus. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa jumlah partikel virus PCV1 yang tepat dalam vaksin hampir sama dengan jumlah partikel vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus yang terkontaminasi PCV1 yang dijelaskan di atas adalah Rotarix. Vaksin rotavirus oral yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline atau GSK pertama kali mendapat lisensi di Eropa pada tahun 2006 dan Amerika Serikat pada tahun 2008. Setelah mendapat informasi mengenai kontaminasi PCV1, Rotarix GSA dengan cepat memulai penyelidikan untuk memastikan sumber, sifat, dan jumlah PCV1 dalam proses pembuatan vaksin. Selanjutnya, langkah-langkah ketat saat ini diterapkan untuk menjamin keamanan vaksin serta semua obat biologis lainnya. Misalnya, Kode Peraturan Federal Amerika Serikat mendefinisikan keamanan produk sebagai kebebasan relatif dari dampak berbahaya bagi orang-orang yang terkena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh suatu produk jika dikelola dengan hati-hati dengan mempertimbangkan karakter produk sehubungan dengan kondisi produk penerima pada saat itu. Dua komponen penting dari keselamatan adalah sterilitas dan definisikan dalam 21 CFR 6003 sebagai bebas dari mikroorganisme yang dapat terkontaminasi dan kemurnian yang didefinisikan dalam 21 CFR 003R sebagai kebebasan relatif dari zat-zat asing, materi dalam produk jadi berbahaya bagi penerima atau merugikan produk atau tidak untuk memenuhi persyaratan 61013.
Selanjutnya ada analisis kontaminan alat. Pembersihan peralatan produksi merupakan aspek mendasar dari GMP untuk menghindari semua kontaminasi silang produk farmasi selama pembuatannya. Validasi proses pembersihan telah diperlukan sejak lama di industri CGMP dan diakui sebagai aktivitas penting untuk mengendalikan risiko kontaminasi produk sehingga menjamin kualitasnya. Beberapa uji yang dapat dilakukan dalam mendeteksi kontaminan adalah: 1. Uji visual. Pemeriksaan komprehensif dengan mata atau tanpa alat bantu dan stereomikroskop atau serupa. 2. Tes analitik organik dengan spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR. Digunakan untuk analisis gugus fungsional dari bahan padat yang terdapat pada alat-alat vaksin ataupun cairan dengan menggunakan metode ATR atau Attenuated Total Reflection. Hasil yang diperoleh berupa grafik adsorben atau transmitan. Yang ketiga ada tes analitik dengan scanning elektron mikroskopi atau energi depresif X-ray spektroskopi atau SM atau EDS. Pengujian SEM menghasilkan gambar mikrostruktur dan komposisi unsur kimia dalam panduan material. Lapisan oksida juga dapat terdeteksi dengan jelas menggunakan detektor BSE. Hasil uji EDS dapat digunakan untuk memprediksi fase yang terjadi setelah oksidasi serta dapat mendukung hasil analisis karakteristik dan ketahanan oksidasi material paduan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gaida. Yang selanjutnya ada uji kromatografi ionik, dan ini adalah contoh salah satu uraian pada kontaminasi alat. Contohnya, pada mikropipet, kontaminasi pipet ke sampel penyebabnya menggunakan tip atau tip pipet yang sudah terkontaminasi oleh benda asing atau virus. Pencegahannya selalu bersihkan dan sterilkan bagian pipet yang kontak dengan sampel, gunakan tip steril, dan ganti tip bagian sampel. Kontaminasi sampel pipet, penyebabnya sampel atau aerosol dari sampel kontak dan memasuki bagian pipet. Pencegahannya dengan cara jangan terlalu memiringkan pipet, simpan pipet secara vertikal apabila cairan dengan perihal dan gunakan filter tip atau gunakan pipet positif. Pencegahan alat. Pencegahan kontaminasi pada peralatan adalah angka penting untuk memastikan kinerja optimal dan menjaga keamanan. Berikut adalah beberapa angka yang dapat diambil untuk pencegahan kontaminasi pada alat. Yang pertama, lakukan kebersihan rutin. Pastikan untuk membersihkan peralatan secara rutin sesuai dengan petunjuk pabrik. Ini termasuk membersihkan permukaan, sensor, dan bagian internal jika memungkinkan. Yang kedua, gunakan alat pelindung. Pastikan penggunaan peralatan pelindung pribadi, PPE seperti sarung tangan, mantel pelindung, atau kacamata pelindung sesuai dengan jenis kontaminan yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, pisahkan bahan dan peralatan. Pertimbangkan untuk memiliki peralatan khusus untuk setiap jenis bahan atau jenis tertentu. Hindari penggunaan yang berlebihan dan pastikan untuk membersihkan peralatan antara penggunaan yang berbeda. Yang keempat yaitu simpan dengan benar. Simpan peralatan dalam kondisi yang sesuai. Pastikan lingkungan penyimpanan meminimalkan risiko kontaminasi seperti kelembapan yang berlebihan ataupun peleparan bahan kimia yang dapat merusak peralatan. Yang kelima yaitu validasi dan verifikasi. Lakukan validasi terhadap proses pembersihan dan periksa secara berkala untuk memastikan prosedur membersihkan berfungsi dengan baik. Next. Yang keenam yaitu training dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada personal tentang pentingnya pencegahan kontaminasi serta tentang cara menggunakan, membersihkan, dan merawat peralatan dengan benar. Yang ketujuh, gunakan filter dan pemisah. Pemasangan filter dan pemisah pada peralatan dapat membantu mencegah kontaminasi dari lingkungan eksternal ataupun di dalam. Yang kedelapan yaitu kendalikan akses. Batasi akses ke peralatan yang
hanya kepada orang-orang yang memiliki pelatihan dan izin yang sesuai. Ini membantu mencegah kontaminasi yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar. Yang kesembilan yaitu lakukan inspeksi rutin. Periksa peralatan secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran, aus, ataupun kerusakan lain yang dapat menyebabkan kontaminasi. Yang ke-10 yaitu pilihlah bahan yang tidak bersifat kontaminan. Pilihlah bahan ataupun zat yang kurang cenderung menyebabkan kontaminasi pada peralatan. Selalu pilih bahan yang sesuai dengan persyaratan peralatan Anda. Yang terakhir yaitu ikuti pedoman dan standar industri. Patuhi pedoman dan standar industri terkait kebersihan dan pencegahan kontaminasi. Next. Selanjutnya ada investigasi sumber kontaminan alat. Sumber kontaminasi dapat berasal dari peralatan yang terbuat dari kaca maupun plastik, media kultur, ruang penanaman, dan pertumbuhan eksplan. Semua peralatan dan larutan yang bersentuhan dengan sel harus steril, dan teknik steril yang tepat harus digunakan. Untuk mengurangi risiko kontaminasi, selalu gunakan sel dalam sungkup aliran laminar yang steril. Pastikan semua peralatan dan larutan yang bersentuhan dengan sel steril, dan gunakan teknik steril yang benar saat bekerja di sungkup. Next. Berikut referensi yang kami dapatkan dari pembahasan ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.